Balik lagi di Sumur Gadget dan kali ini gue mau ngebahas soal MIUI 12.5 yang udah gue install di Xiaomi Redmi Note 10 Pro gue. Jadi kalau misalkan kalian di room Indonesia, kalian tuh belum dapat update MIUI 12.5. Tapi kalau misalkan kalian pindah ke room global, kalian udah bisa nikmatin MIUI 12.5. Jadi ini gue udah langsung install aja untuk versi globalnya. Dan di sini gue akan ngejelasin satu persatu fitur baru apa aja yang ada di MIUI 12.5. Yuk kita bahas. Untuk fitur pertama yang gue lihat di sini adalah adanya animasi baru ketika lo ketik passcode untuk unlock handphone lo. Dan animasinya sendiri menurut gue cukup keren sih. Jadi kalau misalkan lo lihat di sini mirip-mirip kayak water drop gitu. Dan ini menurut gue cukup fresh ya. Lalu untuk fitur selanjutnya adalah adanya animasi baru ketika lu buka tutup aplikasi. Nah, jadi kalau misalkan lu buka aplikasi, untuk bagian wallpaper itu kelihatan kayak ngezoom in, dan kalau misalkan lu tutup aplikasi, wallpaper itu kelihatan kayak ngezoom out. Menurut gue ini adalah fitur yang cukup simple tapi keren. Lalu untuk fitur selanjutnya ada di bagian notifikasi. Jadi kalau misalkan sekarang lu dapet notifikasi WhatsApp, itu udah bisa di snooze. Nah, caranya adalah lu tinggal klik aja atau tap dan tahan notifikasinya itu dan pilih bagian snooze. Nah, untuk pilihan snooze-nya ini macam-macam ya, ada dari mulai 15 menit sampai 2 jam. Untuk fitur selanjutnya masih di bagian notifikasi. Jadi kalau misalkan sekarang lu pakai notifikasi yang baru gitu, desain yang baru, lu udah bisa swipe ke kiri atau ke kanan untuk pindah dari control center ke notifikasi atau dari notifikasi ke control center. Jadi udah lebih simple lagi sih sekarang. Untuk fitur selanjutnya ada di bagian always on display dan lock screen. Jadi fitur barunya itu ada yang namanya display charging animation after device is unlocked. Nah, fungsi dari fitur ini adalah dia nampilin animasi ketika handphone lu mulai di charge. Yang mana sebelumnya animasinya ini muncul ketika handphone lu di lock, tapi sekarang udah bisa muncul ketika handphone lu di unlock. Dan untuk sound ketika mulai charge-nya pun juga udah beda dibanding sebelumnya. Ini lebih kayak keren gitu sih, lebih kayak techno gitu. Oke, untuk fitur selanjutnya ada di bagian sound effect. Nah, ini yang keren banget menurut gua karena sekarang udah ada fitur Dolby Atmos di handphone ini. Begitu fitur Dolby Atmos ini diaktifkan, itu ngebuat suara speaker dari handphone ini tuh bener-bener meningkat jauh dibandingkan sebelumnya. Dan setelah gue dengerin beberapa lagu dan gue bandingin dengan speaker di Note 10 gue, ini kok malah lebih bagus ya. Dan gue makin heran deh, handphone ini tuh 3 jutaan tapi value yang didapat makin gak masuk akal sih menurut gue. Apalagi ditambah dengan MIUI 12.5 ini, gue rasa ini semakin lebih ringan dan semakin lebih smooth sih. Oh ya, untuk bagian Dolby Atmos-nya ini juga udah bisa disetting di graphic equalizer-nya. Dan di sini juga pilihan presetnya juga udah macam-macam, mulai lu bisa custom sendiri, rock, jazz, pop, classical, hip hop, blues, elektronik dan juga metal. Di sini lu bisa bebas ngatur sesuai dengan keinginan yang lu mau. Lanjut ke hal yang baru di handphone ini adalah di bagian desain soundbar-nya. Menurut gue ini udah lebih bagus dibandingkan sebelumnya, lebih fresh dan kelihatan lebih minimalis sih. Untuk fitur selanjutnya sekarang udah ada suara ketika lu booting handphone ini. Jadi kayak mirip-mirip handphone zaman dulu tuh kayak Nokia gitu. Jadi kalau misalkan lu mau masuk ke menu gitu, dan di update MIUI 12.5 ini juga udah ada suara tersebut gitu. Untuk opsi ini sebenarnya juga bisa dimatiin. Lu tinggal masuk aja ke bagian setting di sound and vibration, lalu pilih ke additional setting dan di situ ada pilihan boot audio. Lalu untuk fitur yang terakhir yang lumayan banyak ini ada di bagian notes di handphone ini. Jadi sekarang untuk aplikasi notes di MIUI 12.5 ini udah bisa mulai dari sketch, ngegambar gitu sampai lu bisa doodling di handphone ini.
Menurut gue ini udah cukup keren ya, apalagi kalau misalkan handphone ini tuh support kayak S Pen gitu atau pen stylus atau apalah, pokoknya itulah. Lebih enak lagi sih pasti untuk gambar atau sketch atau doodling di handphone ini. So itu aja untuk fitur-fitur baru di MIUI 12.5 ini. Kalau misalkan gua ada yang kurang, kalian bisa tambahin juga nanti di kolom komentar, kalian tinggal komen aja. Intinya kalau misalkan lu update ke MIUI 12.5 ini, lu nggak akan kecewa karena peningkatan dari handphone lu tuh bener-bener lumayan jauh dibandingkan sebelumnya. Selain peningkatan dari performance-nya, untuk hardware-nya pun juga udah lebih meningkat dibandingkan sebelumnya. Contohnya kayak Dolby Atmos tadi yang bikin speaker dari handphone itu jauh lebih bagus dibandingkan sebelumnya. Oke, kalau misalnya kalian suka konten-konten gue, kalian bisa langsung klik subscribe aja dan juga jangan lupa nyalain tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Dan kalau kalian ada yang mau tanya-tanya seputar gadget, kalian bisa langsung mampir aja ke IG kita di Sumur Gadget. Nanti untuk linknya gue taruh di deskripsi. Gue Tian dari Sumur Gadget, pamit.